cerita pers. Iya, jangan pakai santet lah. Bisa juga. Bisa Cek. Ada lagi yang berminat mau jadi pers. Iya, bintang. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih teman-teman yang hadir. Seperti kemarin, agenda kita sedikit molor. Sekarang molor lagi. Dan kita saja ini lagi yang hadir. Ya. Jadi untuk diskusi-diskusi kita hari ini itu jurnalisme positif dan kebebasan pers yang langsung dibawakan rekan Dasdar selaku pelaku media sekaligus wartawan senior di Luraya. Kayaknya sudah bisa juga jadi konsultan karena menang di Lu Timur. Iya, memenangkan juga wartawan juga memenangkan. Jadi itu saja, nanti perkenalannya disampaikan sama Kak Asdar. Bagaimana sebenarnya pers yang baik, yang positif seharusnya, karena yang di Palopo ini yang saya baca, yang saya amati sebagai pembaca media online, terlalu banyak bola-bolanya itu media sekarang. Ya, positifnya menggelek-gelek kita ini yang membaca bahwa tujuan pers sebenarnya seperti apa. Ya, jadi itu saja pengantar dari saya. Kita diskusi dua arah, sekali lagi diskusinya kita dua arah, teman-teman. Langsung saja saya kasih ke Asdar. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dikasih topik untuk membahas tentang jurnalisme positif dan kebebasan pers. Jadi memang hal-hal positif itu selalu sedikit pengikutnya. Iya, saya sedikit itu Kak. Kita diskusi begini itu hal positif. Yang ikut sedikit memang. Yang itu di mana-mana begitu. Yang banyak yang negatif memang orang suka. Sebenarnya kalau bicara jurnalisme positif itu, di dunia jurnalis itu tidak dikenal sebenarnya jurnalisme positif. Tidak ada istilah itu. Aliran itu tidak ada. Kenapa? Karena tujuan jurnalisme memang adalah menyajikan informasi secara positif. Sudah menjadi tujuannya memang. Nah, kenapa ini hadir istilah ini jurnalisme positif? Karena dalam prakteknya itu banyak jurnalis itu menggunakan cara-cara yang negatif untuk menyampaikan berita. Itu satu. Yang mana itu jurnalisme negatif? Itu kan, ya kalau kita bicara jurnalisme positif, kita harus tahu dulu yang mana sebenarnya negatif, yang kemudian dilawan dengan jurnalisme positif. Jurnalisme negatif itu yang seperti yang kita lihat tiap hari dari pemberitaan-pemberitaan, mau skala nasional, regional maupun lokal, masih banyak menyajikan informasi secara negatif. Kita disuguhkan akan hal-hal yang berbau ketakutan. Kita disuguhkan tentang narkoba, korupsi, bencana alam, yang semua dihadirkan dengan pola pemberitaan yang negatif, yang membuat kita sebagai pembaca takut. Kita dibuat tertekan, ya kan? Padahal itu bisa disajikan secara positif. Nah, atas dasar itulah kemudian muncul istilah jurnalisme positif. Semua pola-pola itu dilawan dengan jurnalisme positif. Di Indonesia sendiri itu
media yang benar-benar memakai platform jurnalisme positif itu baru muncul pada tahun 2008. Ya. Kita bisa buka websitenya itu goodnewsfromindonesia.id. Itu adalah media pertama yang full menggunakan platform jurnalisme positif. Kalau di luar negeri itu sejak tahun 30-an sebenarnya. 1930-an. Ya, saya biasa begini. Saya ini orangnya memang demam panggung. Ya, dari dulu saya demam panggung. Kalau bicara di depan orang ini saya selalu berkeringat. Sekira panas. Oke, lanjut ya. Isu ini sebenarnya ketinggalan. Jurnalisme positif ini walaupun kita ini baru di Indonesia, kita baru tahun 2002 kita mengenal istilah ini. Dan sebenarnya isu ini ketinggalan. Di luar negeri itu sudah dikenal perkembangan dari jurnalisme positif itu adalah jurnalisme konstruktif. Nah, itu luar negeri. Kita di sini mungkin belum ada yang benar-benar menggunakan platform itu. Meski begitu media-media mainstream itu sudah banyak yang mulai mengarah ke jurnalisme positif. Misalnya Kompas, ya, sudah membuat satu rubrik sendiri yang full jurnalisme positif, walaupun dia menggunakan teknik yang berbeda kan. Itu visual apa? Di Kompas. 20 detik. Bukan. Visual ada fik Kompas. Kemudian di Detik itu pasang mata kalau nggak salah, Iya. ya kan? Dan banyak yang lainnya. Berita Satu juga sudah menggunakan, walaupun tidak full, tapi sebagian besar pemberitanya sudah menggunakan platform jurnalisme positif. Nah, sebenarnya apa sebenarnya yang menjadi masalah sehingga harus ada yang jurnalisme positif? Padahal kita tahu sendiri bahwa jurnalis itu tujuannya adalah positif. Tidak perlu lagi sebenarnya istilah ini, ya kan? Ya, itu kembali lagi pada persoalan rating, pada persoalan perusahaan. Memang kadang-kadang ini pembaca lebih suka hal yang negatif. Kalau bicara saya pernah survei di media saya sendiri. Kalau ada berita kriminal, itu kriminal terbagi-bagi, itu ratingnya. Kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, itu pembacanya paling tinggi. Mengalahkan itu berita bola. Kalau ada bilang remaja diperkosa, pembacanya paling tinggi. Iya. Tidak pernah orang mau baca itu misalnya Palopo dapat bantuan anggaran dari Australia misalnya. Sedikit sekali posisinya itu pembacanya dibanding kalau bicara. Memang ini apa istilahnya? Fenomena memang. Kita memang pembaca ini lebih suka pada hal-hal yang negatif sebagian besar. Sehingga kenapa perusahaan-perusahaan media itu lebih banyak menyajikan berita-berita juga yang negatif. Produk-produk jurnalistik yang negatif. Sehingga tantangan besar bagi mereka, sebagian besar yang menganut jurnalis positif ini, adalah menyajikan berita yang menarik juga dengan cara yang positif. Itu tantangannya. Walaupun mereka tahu resikonya bahwa sedikit pembaca. Itu resiko. Itu tantangannya. Memang kadang kita dibenturkan juga jurnalisme positif ini. Kita dibenturkan juga dengan misalnya persoalan tradisi misalnya. Kita masih ingat tahun 2002 itu ketika muncul majalah Playboy misalnya, ya kan? Bagi masyarakat global, Playboy itu positif. Ya, itu hiburan. Bagi masyarakat global. Tapi ketika kita masuk ke Indonesia, itu jadi negatif. Ya, ini salah satu contoh saja ya, bahwa memang tidak segala hal yang positif itu dianggap positif oleh kelompok tertentu. Ya, memang tantangannya banyak.
untuk menjadikan hal positif. Saya tidak tahu kenapa ini Isnul kasih kaitkan antara jurnalisme positif dengan kebebasan pers. Ya kalau ada kan jurnalisme positif itu kebebasannya seperti apa kita ini yang misalkan jangan sampai kita ini mengkritik. Kalau jurnalisme positif itu adalah persoalan dari persoalannya itu adalah pada persoalan produk jurnalisme positif. Sedangkan kebebasan pers itu lebih banyak bicara tentang kebijakan tentang kondisi suatu negara menghadapi produk jurnalistik. Nah, kita ini Indonesia sudah berapa kali mengalami transisi, walaupun kita mengaku negara demokrasi, dan kita menghadapi kebebasan pers itu sudah berapa kali terjadi perubahan. Zaman Orde Lama, Orde Baru kita tidak merdeka persnya. Walaupun kita negara demokrasi ya, Orde Lama, Orde Baru kita tidak merdeka. Kemudian di pasca reformasi ini kita sudah mulai mengarah ke informasi yang terbuka, walaupun kadang kebablasan inilah yang kadang menyebabkan munculnya jurnalisme negatif. Kebablasan ini, ya. Jurnalisme negatif itu kerap kali juga mengindahkan atau tidak memperdulikan yang namanya kaidah jurnalistik. Itu cirinya. Ada di Palopo juga? Banyak. Termasuk media press release sebenarnya juga itu tidak mengikuti kaidah jurnalistik karena tidak melalui pengumpulan data yang valid. Ya seperti itu. Di Palopo ini praktis, saya kalau tidak mau dibilang semuanya masih ada 90% berita-berita yang hadir di Palopo ini masih menganut jurnalisme negatif. 90%. Sedikit sekali porsi untuk jurnalisme positif. Ada teori juga yang mengatakan jurnalisme positif itu tidak cukup hanya cover bad side. Tidak cukup. Dia harus cover multi side. Jadi tidak cukup hanya seimbang di dua sisi, tapi harus seimbang di semua sisi termasuk sisi pembaca. Sisi pembaca. Iya. Nah kalau dia positif jarang orang mau ini. Kadang ada berita yang kita anggap sudah positif, tapi orang yang baca masih tertekan. Walaupun tidak punya kepentingan langsung. Iya. Dia tertekan, misalnya kita liput tentang narkoba misalnya antara pelaku, polisi, dan semua. Tapi pembacanya masih tertekan. Jadi kita memang harus menyajikan informasi yang harus mempedulikan dia kepentingan yang lain. Kepentingannya pembaca salah satunya, karena dia sebagai konsumen. Itu salah satu teorinya. Ya mungkin kita mengalir saja. Iya. Kita mengalir saja. Mungkin teman-teman yang sini ada yang apa dalam ada komunikasi di? Iya ada komunikasi. Ada jurusan komunikasi. Ada juga keras. Saya dulu belajar situ kayaknya. Saya 2-3 semester di dalam, tapi ya saya mundur. Ya sama kita bikin lembaga persnya itu. Bukan iya. Itu sudah lama. Oke, kita mengalir saja. Kalau ada teman-teman sini yang berminat jadi jurnalis, ya memang kadang menjadi jurnalis itu memang kadang menyenangkan, tapi tanggung jawabnya sebenarnya lebih besar. Banyak jurnalis-jurnalis yang tidak memikirkan untuk persoalan tanggung jawab atas produk berita yang disajikan. Tapi memang kalau dipikir menyenangkan memang hidup sebagai jurnalis. Kita kadang ketemu siapapun, orang tinggi, orang rendah, kita bisa mengakrabkan diri. Itu enaknya jadi jurnalis. Sedihnya banyak. Kalau mau kaya jangan jadi jurnalis. Itu sedihnya. Terbalik nih sekarang ini Kak. Yang kalau mau jadi jurnalis, ya kalau mau jadi orang kaya jadi jurnalis. Punya mobil, punya
salah satu barometer dari masyarakat desa itu kan, ya kalau sudah punya mobil lah termasuk golongan ini. Enggak lah, masih banyak jurnalis yang pakai motor kayak Oh, saya. oke. Oke. Mungkin kita mengalir aja, kita diskusi seperti apa. Mungkin saya keliru juga dalam menyampaikan, teman-teman lebih tahu, ya kan? Kita bisa saling berbagi. Mungkin seperti itu. Iya. Mungkin saya langsung, jadi sekali lagi teman-teman, tidak masalah aja mungkin bertanya, mungkin gak sadar kalau kita bicara terus dipotong sama teman. Iya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya, itu teman-teman, jika namanya juga diskusi kan, jadi harus kita diskusinya dua arah. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Semuanya yang harus bicara toh. Semuanya tanya. Tanya supaya kita ini ada. Saya dulu kayak. Simpan di situ tuh Mik. Ada memang aturannya, Le. Harus, Le. Ya, terima kasih. Saya yang pertama yang saya harus sampaikan adalah saya agak pesimis dengan informasi-informasi yang dikeluarkan oleh para versi. Saya agak pesimis karena asumsi yang saya buka adalah mungkin saja itu pesanan dari beberapa orang kan. Terus kesalah pengertian saya terhadap jurnalisme positif, saya pikir bahwa jurnalisme positif ini adalah orang yang betul-betul itu lepas dari tendensi dari yang lain. Itu yang sama, ternyata bukan. Jurnalisme positif ini informasinya ya bukan informasi yang negatif. Yang Kakanda tadi sebutkan ada 90% jurnalisme negatif yang ada di Kota Palopo. Artinya masih ada 10% kan? 10% jurnalisme positif. Nah, ini saya minta pendapat Anda untuk menyebutkan itu, menyebutkan itu 10% itu 10% jurnalisme positif itu. Terus yang kedua adalah apakah ketika saya membuka asumsi tentang kebebasan pers, bahwa pers ini tidak boleh diintervensi oleh orang lain untuk menciptakan berita, apakah itu menunggu kebebasannya? Artinya mencari berita dengan uang semata ya, bukan karena saya ambil contoh lah kalau disebutkan oleh Julian Benda pengkhianatan kaum cendekiawan. Pengkhianatan itu ya diberikan relasi antara birokrasi yang mungkin sedikit menyimpang dengan orang-orang yang menyebarkan informasi. Saya pikir seperti itu. Langsung saya, Rik. Iya. Sebenarnya mungkin tidak etis kayaknya kalau saya sebut medianya. Tapi kita sebenarnya bisa menilai sebuah pemberitaan itu positif atau negatif. Bisa lihat langsung. Rugi juga kayaknya. Jadi kita bisa lihat sendiri misalnya dalam satu hari berapa persen informasi yang kita dapat yang tidak mengandung hal-hal yang negatif. Dalam satu hari kita buka satu, ada koran sini kan, coba kita buka koran. Seorang diperkosa di pohon durian. Padahal itu bisa disajikan secara positif sebenarnya. Terserah. Ya, mana yang Palopo? Coba kita buka headline-nya Palopo hari ini. Toraja mulai dilanda kekeringan. Ya toh? Ini menciptakan ketakutan. Kenapa dia tidak kemas tentang apa sebenarnya langkah Toraja untuk mengantisipasi ini kekeringan? Itu bisa dikemas secara positif sebenarnya. Tapi yang dihadirkan adalah hal yang negatifnya. Terus banyak di sini. KPK warning Pemda Selura. Apa ini? Oh, ya. Aku juga.
hal-hal seperti ini, seperti kekerasan, narkotika, Gratis Kak diskusi. informasi yang kita terima tiap hari ya, pasti tentang itu saja, seputar itu. Korupsi, bencana alam, apa lagi? Pencurian, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Apakah tidak kita merasa sebagai pendengar atau pembaca? Apa tidak merasa tertekan? Iya, Kak. Baca semua itu, tidak aman di Indonesia sebenarnya. Tidak aman di Palopo ini. Ya kan? Nah, inilah yang coba dilawan. Informasi-informasi seperti ini coba dilawan oleh beberapa jurnalis dengan menggunakan istilah ini, jurnalisme positif. Segala hal itu dikemas secara positif. Ya. Makanya coba kita buka di situ websitenya. Apa tadi? goodnewsfromindonesia.id. Tidak ada hal negatif kita lihat di situ. Dia coba memperkenalkan Indonesia, tidak hanya di Indonesia sendiri maupun di luar. Itu tentang hal-hal yang baik di Indonesia. Bayangkan kita tiap hari sebutkan tentang kafir, tentang tentang polemik politik dan lain sebagainya kan? Iya. Itu 2002 itu hadir. Iya. Itu hadir 2002, itu sebagai media yang full. Dia full platformnya adalah jurnalisme positif. Persoalan kemerdekaan pers, ini ada sebuah lembaga independen, Reporter Without Border, yang bermarkas di Australia, itu menempatkan Indonesia peringkat 124 dari 188 negara, peringkat tentang kebebasan persnya. Kita masih berada di peringkat 124. Di ASEAN masih ada Malaysia lebih tinggi dari kita. Di Pamanjiran kita masih kalah, Pak. Kesalahan itu. Ya kalau bilang kita kebebasan pers sudah full di Indonesia, belum sebenarnya. Kita masih banyak kendala juga. Bukan hanya dari pemerintahnya sendiri sebenarnya, baik dari masyarakat sendiri saja itu masih banyak yang membelenggu pers. Masih banyak sebenarnya praktik-praktik seperti itu. Tidak hanya dari aparat, tidak hanya dari masyarakat sendiri saja, itu masih kadang pesimis terhadap pers. Sehingga memang kita perlu sebenarnya rembuk bersama kali ya antara masyarakat, pemerintah dan karena slogan sebenarnya itu pers sebagai pilar kelima ya. Slogan sewujud sebenarnya. Itu ditambah lagi dengan hadirnya jurnalisme negatif, orang tambah pesimis. Terus persoalan apa tadi? Persoalan uang, kenapa tadi yang uang? Pesanan, Kak. Pesanan. Ini berita pesanan. Ya, ini juga sebenarnya kendala ya. Karena itu kebutuhan perusahaan sebenarnya. Kebutuhan sebagai industri media itu sebenarnya butuh pemasukan. Ini yang saya bilang, fenomena ini sebenarnya yang bergeser antara jurnalis zaman dulu dengan jurnalis zaman sekarang. Kita dulu zaman dulu itu, mungkin terakhir zaman-zamanku nih kayaknya yang masih menganggap jurnalis itu sebagai hobi, bukan sebagai pekerjaan. Kita dulu begitu, biar tak digaji. Kita hobi memang untuk meliput, menulis dan sebagainya, kita hobi memang. Beda dengan sekarang, memang sekarang dia orientasinya memang pekerjaan. Saya bikin media, saya berpikir paradigmanya masih sama kayak saya dulu. Ketika kita bisa sukarela untuk bekerja jadi jurnalis, walaupun kadang digaji sedikit ya. Ternyata memang enggak, susah. Kita harus pakai standar UMR untuk menggaji wartawan, ya kan? Dan lain sebagainya. Dan itu memang berat. Kalau saya itu bisa dihalalkan. Yang penting medianya tidak 100% adalah pemberitaan order, pemberitaan yang by order. Karena memang media butuh hidup. Media butuh hidup. Tapi kalau 100% dia pemberitaannya by order, ya itu juga kelewatan.
Karena salah satu fungsi pers adalah fungsi kontrolnya ada gitu, harus jalan. Dan itu harus difilter sebenarnya, kalau kayak begitu harus difilter. Mungkin seperti itu. Kalau hanya sekedar mau sosialisasikan kebijakan pemerintah, saya rasa tidak masalah. Dia mensosialisasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat melalui pers, itu kan dia order juga, itu tidak masalah. Kecuali kalau dia mau tutupi hal-hal yang negatif, hal-hal yang coba ditutupi dengan dia order, itu yang salah. Ya seperti itu. Ya, saya teman-teman yang lain. Ada? Tidak apa-apa, cuma kalau itu diskusi. Iya. Iya. Teman-teman? Kita dulu lagi nanti saya. Iya. Kan kebanyakan ini juga apa namanya? Kan kalau kita menurut kita tadi bahwa pers ini sebenarnya jadi pers ini dulunya jadi apa namanya? Bukan pekerjaan, bukan masuk kategori pekerjaan. Nah, sekarang ini kan penghasilan kemungkinan besar ini penghasilan teman-teman itu berasal dari atau penghasilan teman-teman jurnalis itu berasal dari narasumber tertentu, misalkan pemerintah yang tidak lagi membuat independen kayak misalkan ini jurnalis. Nah, menurut kita sebenarnya langkah apa untuk misalkan salah satu bentuk untuk mencegah berkembangnya media yang seperti itu kan dia harus ditinggalkan oleh pembaca. Ya kan? Langkah-langkah untuk kita ini yang teman-teman yang masih bisa memilah mana ini bagaimana saran untuk kami ini untuk membedakan mana media yang pecundang, yang mana yang menjilat sekali di situ. Sebenarnya gampang sekali untuk menilai pemberitaan yang berkualitas ya. Pemberitaan yang berkualitas dan yang tidak. Sebenarnya bisa kita lihat dari beritanya. Sebenarnya prinsip dasar dari teori dasarnya itu menulis berita itu kan sebenarnya ada faktor paksa, dia harus berimbang kan. Terus salah satu yang mungkin harus menyajikan berita positif misalnya. Itu salah satu. Tapi sebenarnya kita mungkin yang masih masa transisi ini antara memahami jurnalisme positif dengan negatif ini masih agak sulit kita bedakan. Sebenarnya kita bisa melihat dari itunya saya dulu. Di mana berita itu ketika sudah tidak berimbang ini berarti tidak berkualitas nih. Salah satu ciri juga jurnalisme positif ini adalah penekanan pada what dan how. Ya. Jadi pemberitaan itu penekanannya di situ. Ya kan ada 5 unsur itu ya. What, when, where. Ya. Jadi penekanan pada what dan how. Ya apa dan bagaimana itu sebuah. Ya bukan hanya berisikan informasi yang kulit-kulit saja. Kalau dia mau tuntas. Mungkin seperti itu. Karena memang kita tidak punya lembaga kontrol. Dewan Pers juga kan tidak memiliki kontrol penuh terhadap produk jurnalistik. Kita hanya baru mengadukan, baru dia merespon. Ya kan? Jadi yang mengontrol penuh adalah masyarakat. Ya kita tidak punya lembaga yang bisa mengontrol produk jurnalis itu berkualitas atau tidak. Tidak ada filterisasi. Tidak ada filter. Apalagi zaman. Kalau mungkin yang di media cetak mungkin masih punya filter dari sini. Kalau media online sama aja sebenarnya. Sekali diklik share. Tergantung komitmen medianya. Banyak juga media cetak itu yang justru kan berita yang tidak berkualitas. Mungkin di Palopo masih kurang. Di Jakarta ada koran lampu merah dan lain sebagainya. Itu kan informasi-informasi yang tidak ada kualitasnya sebenarnya. Ya mungkin kita juga baca yang pandai-pandai memilah yang mana sebenarnya media yang punya kualitas dengan tidak. Ya kalau tadi dibilang sama Isnul, dia seringkali mengkritik media, ya kan? Ya menurut pandangannya masih kurang kualitasnya itu media itu, ya kan? Menurut pandangan dia, tapi kan memang tidak ada standarisasi sebenarnya. Standarnya cuma 5W 1H. Iya. Benar kayaknya. Ini seperti itu. Apa kalau
Nandi? Ya, Nandi. Saya tertarik tentang kata seimbang, Berimbang. atau berimbang. Yang ya. Kira-kira bagaimana Ini kan, jika ada suatu rekan media yang hanya memberitakan yang sebut saja itu pemerintah atau yang menguntungkan pemerintah. Dia tidak pernah memberitakan tentang hal-hal yang negatif dari pemerintah. Misalkan ada yang tangkap, ada yang melakukan penyelewengan begitu kan. Tentang media yang hanya memberitakan tentang sebut saja pemerintah. Humas itu. Itu yang saya bilang tadi. Media itu harus punya fungsi kontrol. Media itu harus punya fungsi kontrol. Jadi kalau itu sudah mati dan kita hanya menampung berita-berita yang by order semua, berarti sudah tidak jalan nih fungsi media. Perlu memang penting juga kita membantu pemerintah untuk mengatasikan program-program pemerintah, tapi sangat tidak kalah penting juga kita melakukan kontrol terhadap pemerintah. Hal-hal yang mungkin dianggap keliru, percaya kalau memang sudah tidak kelirunya mungkin, ya, tapi kayaknya mustahil. Kalau memang sudah tidak kelirunya mungkin. Nah itu sekali lagi saya bilang kita agak sulit sebenarnya menilai standar sebuah pemberitaan karena tidak ada lembaga standar. Tidak ada lembaga standar. Kita saja yang masing-masing pribadi kita sebagai pembaca lah yang menilai yang mana sebenarnya berita yang berkualitas dan tidak. Padahal Helen punya SNI kan? Iya, Helen punya SNI. Kalau produk jurnalis ternyata nggak perlu SNI kan? Langsung Nggak saja. ada. Kita nggak punya standar baku. Kita memang punya kode etik. Iya. Kita memang punya kode etik. Kita di media online juga ada pedoman cyber, ya kan? Tapi ke, ya seperti itu memang. Itu jadi standar. Tapi ketika kita melihat satu berita ini tidak sesuai kode etik, wow, perdebatannya panjang. Masing-masing punya ada persepsi tentang kode etik, toh? Ini seperti itu. Nah, kembali lagi ke pembaca. Ya, salah satu cara untuk menurut Isnur tadi adalah kita tinggalkan medianya, jangan dibaca. Kalau memang ada media seperti itu, toh? Apalagi banyak media ini kan judulnya Judul menarik, heboh, isinya isinya. Nah, itu salah satu jurnalisme negatif. Langsung ada yang menarik dari ini. Langsung saja. Nanti lagi masih besar nggak? Iya, masih besar. Saya kayak Ya, Jangan bingung kan juga. Ini ya. bingung saya. Karena kenapa mesti ada keseimbangan itu dalam pers? Misalnya anggaplah Kota Palopo, ya. Kita berandai-andai di Kota Palopo ini banyak betul kasus yang ada, banyak betul masalah yang ada. Tapi ketika disampaikan secara seimbang, ada tapi pada faktanya memang seperti itu. Apakah itu negatif? Padahal menyampaikan kebenaran. Bagaimana kira-kira kalau seperti itu? Nah, makna keseimbangan ini yang ya memang makna positif itu adalah dalam bentuk penyajiannya. Makna positif tadi yang saya bilang. Penyajiannya tidak harus menonjolkan hal-hal yang negatif. Contoh kasus misalnya kan, kita contoh kecil ini misalnya Toraja mulai dilanda kekeringan. Contohnya, ini yang diangkat adalah bagaimana kita memberi gambaran kepada masyarakat. Ini mungkin targetnya ya. Kita memberi gambaran kepada masyarakat bahwa Toraja itu akan kekeringan dalam beberapa masa ke depan. Apa dampak yang muncul ketika kita membaca itu? Waspada, panik. Ya, ya kan itu semua panik, takut, waspada dan lain sebagainya. Padahal bukan kita punya tugas, tugas kita bersama sih, tapi sebenarnya punya tugas adalah pemerintah untuk mewaspadai itu. Masyarakat apa dia punya untuk mewaspadai kekeringan? Ya, harus ada kontrol dari pemerintah. Kenapa tidak itu yang ditonjolkan? Bagaimana cara mewaspadai kekeringannya?
disampaikan dengan hal-hal yang sifatnya positif. Mungkin seperti itu. Terkait keberimbangan, memang itu sudah menjadi konsep dasar dari jurnalistik. Misalnya ada kasus narkoba atau kasus pencurian. Di Palopo ini sebenarnya kalau 1000 berita per hari itu enggak, lebih sebenarnya. Lebih berita yang bisa kita sajikan kepada masyarakat. Kalau cuma 1000 sih sedikit. Tapi kalau media-media ini sama beritanya. Cuman bagaimana itu menjadi sebuah produk jurnalis ketika disampaikan secara berimbang, Pi. Makanya susah kita dapat berita. Ada kasus pencurian. Itu bisa jadi produk jurnalistik ketika kita bisa mengambil informasi dari dua sisi. Dari pelaku misalnya, dari korban, kalau saya pakai multi-site, dari polisinya, dari masyarakat sekitarnya, ya kan? Karena kalau cuma satu sisi, kita sepihak. Itu tak jadi berita yang berkualitas. Dan banyak sebenarnya media seperti itu masih menggunakan praktik seperti itu ketika informasi hanya dari satu sisi. Ya sudah, ini jadi berita nih naiknya. Yang penting nanti update lagi. Padahal teori dasarnya tidak boleh seperti itu. Teori dasarnya itu ketika berita mau ditampilkan harus sudah berimbang. Harus sudah cover both side. Tidak bisa tidak. Cuman kan bergeser ini apa? Kondisi ketika dulu kita memang deadline-nya 1 hari full. Sekarang ketika media online, kalau ada kejadian harus langsung bikin itu beritanya. Kita dituntut dengan kecepatan. Tapi kadang kita melupakan itu namanya ketepatan. Itu kendalanya. Kita mau cepat berita, ada ini langsung bikin. Ada tabrakan misalnya kan, langsung bikin. Padahal dan kita mengasumsikan seperti apa yang kita lihat. Ini ada tabrak ini ada tabrak ini. Padahal mungkin belum tentu kejadian seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, ada juga persoalan bagaimana tentang apakah jurnalisme negatif ini akan masuk pada tatanan berita hoax nantinya ketika tidak diusahakan. Bagaimana untuk sampai ke jurnalisme positif itu kan, sehingga dia tidak masuk dalam berita hoax. Sebenarnya kalau kita kembali lagi ke teori awal yang tadi, tidak ada sebenarnya istilah jurnalisme positif, tidak ada istilah jurnalisme negatif. Karena jurnalisme itu tujuannya memang menyajikan informasi secara positif. Itu sudah tujuannya memang. Nah, ketika disajikan secara negatif sudah hoax nih sebenarnya. Sudah hoax nih. Karena bukan produk jurnalistik itu. Itu tantangannya, apalagi saya bilang tadi kan kita masih disuguhi 90% informasi dari platform jurnalisme negatif. Masih sangat sedikit sekali porsi kita dapat sebuah produk jurnalis itu yang positif. Itu seperti itu. Coba. Lagi? Masih lagi nanti. Saya lagi. Iya. Atau kalau misalkan positif ini termasuk dalam kategori hoax, kenapa tidak ditindaklanjuti dari dulu begitu ya, maksudnya kenapa tidak digeser saya Pak? Ya, makanya kan saya bilang gitu, kenapa jurnalisme negatif itu tumbuh? Ya kan, karena yang pertama tuntutan media, tuntutan industri media massa yang menuntut rating dan lain sebagainya. Yang kedua memang pembaca lebih suka membaca berita-berita negatif. Ya kan? Nah, itulah kenapa kita di Indonesia ini baru tahun 2002 kita muncul inisiatif dari beberapa kelompok, beberapa orang yang mau menggunakan platform jurnalisme positif, yang mencoba melawan ini jurnalisme negatif. Walaupun sebenarnya itu tidak ada, maksudnya tidak ada istilah itu. Cuman karena kebanyakan informasi yang disajikan ini kita masih informasi negatif, makanya dimuncullah platform ini untuk melawan itu. Apakah jurnalisme negatif itu salah? Ya pasti salah, karena sudah melanggar kaidah jurnalistik.
Dan kalau kasarnya kita bilang bukan produk jurnalistik. Karena produk jurnalistik sejatinya itu memang menyajikan informasi secara positif. Karena ini sudah kadung berbudaya, sudah telah berbudaya di masyarakat informasi seperti itu, makanya mau coba dilawan ini. Saya lawan perlahan-lahan. Kita merubah paradigma itu. Paradigma selalu menjadikan informasi dengan cara negatif itu kita rubah dengan menjadikan informasi secara positif. Kenapa tidak dirubah dari dulu? Itu pertanyaannya tuh. Kenapa tidak dari dulu? Ya, belum banyak ini media-media online. Saya juga kurang paham. Kenapa tidak berubah. Itu di Inggris. Ini jurnalisme positif ini sudah muncul dari tahun 1930-an. Kita di Indonesia ini baru 2002. Selisihnya jauh memang. Saya mungkin kasih satu contoh. Satu bulan yang lalu mungkin ada pemerkosaan yang menurut kita adalah informasi yang negatif. Pemerkosaan kalau tidak salah di Walendang di Pohon Durian. Iya. Bagaimana? Dari juga pelakunya sini. Ada pelakunya. Bagaimana memulai itu? Ini kan berdasarkan diksi yang tepat kan? Bagaimana memulai itu sehingga dia menjadi jurnalisme yang positif. Pemerkosaan itu. Mengolah berita itu memang butuh. Kalau menulis mudah. Kita membuat satu tulisan yang seperti berita itu mudah. Bahkan sekarang sudah banyak di Facebook yang begitu, kita membuat tulisan seolah-olah itu berita itu mudah. Tapi bagaimana mengolah suatu berita itu menjadi suatu berita yang berkualitas, itu yang butuh banyak pengalaman, banyak latihan, belajar, dan ilmunya memang ada. Tidak hanya sekedar kita try and error, ya kan? Memang ilmunya ada, ilmu jurnalistik itu ada. Seperti contoh tadi, misalnya, semua informasi itu bisa negatif, tapi mengolah informasi itu menjadi sebuah berita bisa disajikan secara positif. Pasti bisa. Tadi sih pertemuan di Pohon Durian. Tergantung dari maksudnya gini. Salah satu ciri jurnalisme positif itu adalah dia multi angle. Dia tidak kalau teori yang lama itu kan kita masuk ke angle. Cirinya adalah dia multi angle. Yang kedua dia adalah kalau kita bisa cover multi side, kita cover multi side. Bukan dari cover bad side. Emang agak bagaimana sih? Bukan saya tidak bisa kasih contoh. Bukan kasih contoh bagaimana mengolah. Tapi kan banyak sisi bisa kita ambil untuk menjadikan itu sebagai sebuah yang positif. Misalnya kinerjanya polisi kita bisa ambil sebagai hal yang positif. Mengungkap itu misalnya. Sisi lain dari korban misalnya kita bisa ungkap menjadi hal yang positif. Tidak melulu bagaimana korban dikasih mabuk misalnya, saya tidak tahu tidak kan begitu yang disajikan kita kan. Korban diajak sama pacarnya kemudian dibawa masuk ke hutan, mungkin seperti itu. Terus ada temannya diajak, kan tidak harus itu kita informasikan. Sama saja kita mengajari pemuda-pemuda lain untuk mengambil contohnya. Mengajak makan dulu. Stereotype loh ya. Saya ingat lagi berita yang kemarin suami berlayar, istri didayung. Ini kan informasi yang membuat kita tidak percaya pada pelayaran. Negatif tuh. Padahal yang pelaku istrinya, yang dipercaya pelayarannya. Ya. Ya itu semua informasi negatif sebenarnya. Kita disajikan informasi bahwa hari ini ada berita narkoba, besok coba buka berita kriminal hari ini apa? Halaman 2 kan nggak salah. 10. Dulu sih. Itu hukum dan kriminal. Oke.
kita buka. Lebih-lebih berita hukum dan kriminal itu selalu disajikan secara negatif. Kita selalu ambil sisi negatif dari pelaku misalnya, sisi negatif dari korban. Padahal banyak hal-hal positif yang bisa kita sajikan. Paham. Karyawan kafe diciduk. Jadi begini, ini sudah menjustifikasi seluruh karyawan kafe. Praduga bersalah. Berapa ikan? Gondrong menculik perempuan. Tantangannya memang berat. Yang saya bilang tadi untuk melakukan hal-hal yang positif memang pengikutnya sedikit. Follower saya sedikit kan. Baru ternyata kamu fakta sering buka yang negatif. Tadi itu yang bondurnya baca. Bisa baca, nah post pelaku. Mungkin seperti itu. Teman-teman, Om Yuli mungkin bisa saya, ya kan dia kan sekarang pelakunya. Saya kan sudah jarang nih saya memproduksi berita. Sekarang lebih banyak saya bisnis kuliner. Pasti dia beliau ini hadapi bagaimana menerima berita dari wartawannya yang mungkin kebanyakan negatif, itu harus diubah menjadi positif. Itu tantangan berat juga itu. Ini mungkin bisa bagi-bagi pengalaman Pak Isa. Saya mau juga bertanya sebenarnya Kak. Kalau kan tadi contoh yang Saudara Agung sampaikan kayak berita kriminal. Ini kan yang kita temukan sebenarnya ketika kita mau berusaha membuat berita dari sisi positifnya, misalkan kita selalu ditantang begini kan, naluri jurnalis itu kan selalu ingin tahu lebih banyak begitu. Nah, kalau misalkan kayak tadi kita mau sembunyikan itu kan saya kira bertentangan juga. Misalnya motifnya, motif. Nah, apa motifnya gitu? Kemudian kronologisnya seperti apa? Nah, ini kan yang selalu kalau ini yang kita tulis, ini yang kita olah, pasti yang muncul itu bahwa justru kita mengajarkan orang cara memperkosa misalkan. Karena kita harus ceritakan kronologisnya, karena pembaca pasti penasaran kok bisa diperkosa gitu. Pertanyaannya apakah itu harus? Nah itu. Pertanyaannya apakah itu harus diceritakan? Apakah itu harus ditonjolkan? Ya. Ya kan? Kalau maksudnya kalau di kita kalau pelaku media kan ya pendekatan pembaca. Ya pasti karena kita kan permintaan juga itu. Ada kan biasa begini ya, yang bilang bahwa kesuksesan sebuah tulisan itu kalau banyak pembacanya. Nah, banyak orang yang tertarik untuk membaca. Sehingga kita berebut untuk membuat judul dan tulisan yang ya bisa membuat orang tertarik untuk baca. Makanya itu tantangannya saya bilang tadi. Kadang kita dibenturkan pada sisi itu. Kita dibenturkan pada kondisi pembaca yang memang lebih suka hal negatif. Makanya saya bilang tadi, sebelum kami datang, saya dulu waktu ke media, survei saya itu lebih banyak pembacaannya itu tentang kasus asusila dibanding tentang program pemerintah, kesuksesan pemerintah, itu sedikit-sedikit pembacanya. Itu memang memprihatinkan memang. Memprihatinkan memang. Tapi harusnya kita punya tanggung jawab sebagai media juga, kita punya tanggung jawab untuk merubah itu, merubah pola pikir itu di masyarakat. Berat memang, berat. Siapa mau bikin tulisan yang pembacanya hanya 5, 10? Tidak mau kita Pak. Tapi maukah kita mengajarkan orang untuk melakukan hal negatif hanya dari berita? Tanggung jawabnya di mana? Gitu. Nah kembali dari cerita, kembali dari pembaca juga sendiri kan? Memang berat. Saya mungkin sama Yuri juga dulu pernah sama-sama satu media. Kita bisa lihat sendiri itu pemberitaan tuh. Kalau kita sajikan berita-berita apa ya yang bagus-bagus misalnya, ada Putra Palopo yang sukses menang di tingkat internasional, pembacanya 5 aja.
Ini ada namanya sendiri yang banyak. apakah mungkin karena penyajiannya yang kurang menarik? Saya juga kurang paham itu. Apakah memang lebih tertantang ini wartawan menulis berita tentang hal-hal yang negatif memang sehingga jadi menarik gitu. Kenapa kita tidak membuat pola itu di berita-berita positif? Misalnya ada berita-berita seperti ini, kita buat beritanya judulnya juga kasih heboh gitu. Ini memang menjadi tantangan semua, hampir saya yakin semua wartawan menyadari itu, yakin saya. Cuman karena dia dituntut oleh hal itu kayak tadi kan, bahwa jangan sampai pembacanya sedikit dan sebagainya. Kita ketinggalan dianggap tidak up to date kalau kita tidak bikin berita yang misalnya tentang pemerkosaan dan lain sebagainya, ya kan? Dan buktinya ada bahwa media-media yang menggunakan platform jurnalisme positif itu nyaris tidak dikenal. Saya yakin baru kita dengar namanya itu, Good News from Indonesia itu. Iya. Yakin ya, pasti baru kita dengar namanya. Padahal itu adalah media pertama di Indonesia yang full platformnya jurnalisme positif. Tahun 2002, lahir tahun 2002. Tapi kita baru dengar, Pak. Ya, salah satu media sebenarnya yang sudah cukup terkenal dan ada ya 50% pemberitaannya sudah mengarah ke jurnalisme positif itu sebenarnya Tribun News itu sudah mengarah ke sana, walaupun masih ada juga pemberitaannya yang lebih condong ke hal yang masih pola lama. Tribun itu sudah mulai melangkah dibanding media-media lain tuh masih bad news is good news. Ya, masih pakai konsep itu. Bad news is good news. Kalau yang persoalan negatif positif itu Kak, apakah memang itu berasal dari wartawannya Kak? Ataukah memang permintaan apa? Simbiosis mutualisme. Karena media itu karena judul sama isi itu kan tidak nyambung. Ya, yang pertama itu pesan kebiasaan penulis dan kebiasaan pembaca. Sebenarnya kita biasa menulis dia seperti itu. Ketika kita menulis yang kita pikir, pasti pembaca aku suka ini. Suka judulnya Kak. Isinya enggak kan? Yang penting judul diklik. Padahal kita punya tanggung jawab juga untuk memberikan pendidikan pada masyarakat. Tanggung jawab kita itu. Mungkin tidak bisa full Pak Yudi, belum bisa kita full, bisa lah perlahan-lahan merubah pola penulisan itu. Seperti saya bilang, tantangannya yang berat. Salah satu tantangannya kita tinggalkan pembaca, tinggalkan teman juga Kak. Tinggalkan pembaca ketika kita tidak ikut arus. Melawan arus memang berat. Harus tinggal berenang ya. Pegangan juga. Tantangan yang lain ada? Atau kayaknya harus ada forum-forum selanjutnya nanti nih Kak, misalkan kita buka kelas-kelas menulis jurnalis dan teman-teman adik-adik mahasiswa atau bisa mungkin nanti kita tindak lanjuti pola-pola itu. Ya Kak, mungkin waktu-waktu libur teman-teman lah, misalkan bulan-bulan 9 kayaknya libur ya. Masuk kan? Masuk. Atau waktu kuliah mau saja. Bulan 8. Atau bulan-bulan 8 kan kayak gitu. Mungkin itu Kak. Nanti kita teman-teman masih ada? Ada juga Yudi yang sebagai pelaku media. Teras kata. Kasih dulu di lurai.com. Sebelum lurai.com apa Kak? Sindo. Oh, Sindo. Sama ini yang punya seru ya di? Iya. Ya, teman-teman, yang lain. Soalnya masih biar juga tidak bersangkut dengan tema, yang penting produk-produk kritis terhadap produk-produk jurnalistik yang menurut kita itu jauh dari harapan. Karena kan kalau teman-teman masih kalau rasional itu kan persesuaian ide dan realitas. Nah, kalau media mungkin harus sesuai dengan judul dan isi. Nah, ini kebanyakan yang hadir di tengah-tengah kita ini kayak media-media
hampir semua modelnya media rilis kan kayak gitu. Ya, media rilis saya misalkan tulis rilis, saya share ke teman-teman, tolong di ini. Harusnya kan bagaimana sebenarnya media ini kadang juga media kalau rilis begitu sama judulnya, gitu. Kadang tidak dia misalkan dia buatkanlah judul tersendiri dengan walaupun sama isinya ataukah kata-katanya saja yang di dalam yang yang sama tapi pengantarnya beda. Ini kan rilis kadang full dia semua aja. Dan itu menjadi tertariknya orang. Jadi kita juga ini pembaca seperti latah membuka media begitu. Ya, menurut kita untuk tips-tips untuk tidak latah membuka Sebenarnya pengelolaan media. ini saya bilang tadi, tidak ada lembaga kontrol yang bisa secara langsung mengontrol produk jurnalis. Tapi kan jauh. Jangankan produk jurnalis, perusahaan media saja kita tidak punya lembaga kontrol. Memang ada aturannya, ada aturannya. Yang baru 5 tahun yang lalu kayaknya yang Dewan Pers memfilter. Iya, tapi kan itu tidak berlaku, hanya tidak berjalan lagi kan? Tidak berjalan. Terus proses registrasi Dewan Pers juga itu makan waktu tahunan. Dia tidak bisa langsung memproses itu, biasanya tidak tahu kendalanya apa gitu. Dia menunggu hari ulang tahun hari jadi hari pers baru dia umumkan lagi 5 gitu. 5 yang tidak masuk. Saya juga kurang tahu apa kendalanya. Kenapa ini verifikasi media itu menjadi rumit di Dewan Pers? Padahal yakin mereka yang mendaftar ke sana itu sudah memenuhi kriteria persyaratan-persyaratan yang ada. Saya yakin itu. Cuma kenapa ini verifikasinya menjadi sesuatu yang rumit di Dewan Pers? Saya tak tahu kenapa. Mungkin perlu didorong ada badan perwakilan kan? Ya. Terlalu jauh kita ke sana. Kalau kita kan memang itu dari dulu diusulkan itu bahwa Dewan Pers itu memang harus ada perwakilan di tiap-tiap regional atau daerah. Tapi mana organisasi-organisasi pers itu? Lain. Ya, jadi yang organisasi itu dia membawahi jurnalisnya, bukan medianya. Jadi kayak PBI. Kemarin dicek atau di Dewan Pers ini ternyata ada sebenarnya lembaga yang punya kewenangan untuk itu. Ada namanya lembaga pemantau media. Cuman kan hanya 6 di Indonesia. Nah, ini juga masalah. Nah, itu di bawah Dewan Pers ada. Iya. Di bawah Dewan Pers. Di bawah Dewan Pers. Cuma masalahnya kan kayak di Sulawesi Selatan ini belum ada. Nah, coba kita buka media-media yang terverifikasi saja. Saya coba buka Palopo, itu ternyata hanya Palopos. Tapi teman-teman semua kayak TKP sudah daftar, termasuk saya kemarin sudah daftar lewat online, terdaftar dokumen lengkap, cuman kan itu belum terverifikasi. Nah, ini yang kita harus menunggu sampai kapan nih? Itu yang saya bilang tadi. Saya yakin mereka yang sudah mendaftarkan medianya ke Dewan Pers pasti sudah memenuhi kriteria-kriteria itu. Dia sudah penuhi itu, bahwa harus memiliki wartawan yang sudah sertifikat kompetensi ya, wartawan yang sudah punya kompetensi dan lain sebagainya. Terus standarnya untuk pimpinan redaksi yang sudah standar apa gitu kan. Saya yakin itu sudah dipenuhi. Kamu tidak tahu kenapa verifikasinya menjadi lambat. Ini mungkin bisa jadi masukan nanti buat Dewan Pers. Yang sudah lama sebenarnya kalau dikasih masukan ke Dewan Pers sudah lama. Teman-teman di AJI itu sudah dari tahun berapa itu mengusulkan bahwa itu Dewan Pers harus punya perwakilan di tiap-tiap daerah. Kan sisi lain juga kayak semacam pengaduan atau pengaduan kemudian pelayanan pengaduan dengan pelayanan terkait verifikasi juga tuh daftarnya dia seperti apa itu ya yang maksudnya jumlahnya besar. Misalnya kita masyarakat ini mau komplain terhadap suatu produk jurnalistik, kita komplainnya harus ke Dewan Pers. Dewan Persnya harus di Jakarta. Itu rumit. Makanya memang saya bilang tumbuh liar ini media-media yang saya bilang tidak berkualitas ini tumbuh liar karena memang tidak ada kontrol. Kita mengadu kemana? Mengadu ke polisi. Kadang polisi juga dibenturkan dengan undang-undang pers. Ketika nanti mereka menggunakan pidana umum, mereka juga disorot. Ya kan? Jadi memang dilematis memang ini barang.
Cuman kalau untuk mengantisipasi menjamurnya ini media-media online khususnya Kak, kalau saya sebenarnya saran diawali mungkin dari pembuatan domain kata. Nah, maksudnya itu kan harus dibatasi. Maksudnya sebelum dia memenuhi segala persyaratan di pendirian media, di situ dulu. Yang memudahkan ini kan ya cukup bikin website. Ranahnya beda. Sudah. Ranahnya Domain beda itu Pak jualan, Yudi. Kak. Ranahnya beda. Kalau domain itu kan dia bukan ranahnya jurnalis, ranahnya pers. Dia memang barang dijual. Iya, barang jualan. Nah untuk saat ini antisipasinya ya kita dari pembaca saja mau filter. Untuk Karena saat Dewan ini. Pers juga nggak mampu. Iya. Untuk saat ini memang memprihatinkan memang Pak. Kan di sini memang Kita iya. was-was juga jadi. Teman-teman, yang lain? Masih ada? 10-15 menit sebelum Bukannya harus masuk jadi pelatihan jurnalis itu. Iya, pelatihan jurnalis. Nah, harusnya juga sebenarnya kalau menurut saya nih Kak, teman-teman yang menjadi wartawan itu harus ngumpul. Walaupun ada ya yang teman-teman itu kadang dikasih verifikasi apa Kak namanya? Yang ujian kompetensi. Tapi kan seharusnya teman-teman yang punya media ini itu ya filter juga wartawan-wartawan yang harusnya begitu. Idealnya memang begitu. Tapi kan kita tidak bisa mendikte media-media yang hanya misalnya hanya modal 500.000 bikin website kemudian mengaku diri sebagai pimpinan media gitu kan. Kita tidak bisa memfilter itu. Medianya saya aja bikin seperti itu, tapi kalau wartawannya rekrut. Iya kan? Logikanya kan di situ. atau sekali-kali kalau dia mau terima ya dikasih pelatihan si teman-teman wartawannya ini. Kalau media-media besar memang begitu. Iya. Media besar gitu. Berita Satu, Fajar, Tribun itu secara periodik Di-upgrade. Iya. Sindo. Teman-teman tertarik nanti di-upgrade juga. Tapi di Yudi mau kok upgrade karena ada juga nih medianya. Kalau kita aktif di media sekarang Enggak nih. enggak gini. Jadi pengamat pengusaha kuliner. Cuma itu ya kan menjadi masalah kayak UKW ujian kompetensi. Maksudnya tidak sembarang ya lembaga yang boleh melaksanakan. Ya, Ini juga dan masalah. waktunya juga. Nah, waktu jarang sekali. Iya. Tapi kan ada di PWI kan, nggak bisa PWI kan kalau misalkan tadi kita kritik person jurnalisnya wartawannya misalkan kan ada PWI yang naungi mereka itu masuk kontrol PWI ini juga bagaimana pengontrolannya mereka terhadap teman-teman wartawan yang ada. Saya tidak paham, saya tidak bergabung. Itu yang saya maksud, yang sampai teman-teman yang bergabung di PWI nanti kita kayaknya satu sesi untuk teman-teman PWI nanti nih kita kasih hadir diskusi. Jangan sampai teman-teman PWI yang tergabung di dalam situ ya sama-sama tadi juga. Diatomi punya perusahaan, Diatomi juga wartawan. Ya, Diatomi juga kelola sendiri. Dan Diatomi banyak juga praktek cerita. itu yang kita bilang tadi itu Diatomi pimpinan perusahaan, Diatomi pemret, Diatomi redaktur, Diatomi wartawan. Banyak yang begitu. Padahal itu tidak boleh. Fungsi kenapa dia jadi berjenjang begitu? Itu untuk menghasilkan produk jurnalis yang berkualitas. Wartawan menyampaikan informasi kemudian difilter kepada redaktur. Redaktur kemudian difilter oleh pemret. Itu sebenarnya fungsinya itu. Kenapa banyak lolos berita-berita yang tidak layak seperti itu ya karena memang kita filter itu. Diatomi jadi wartawan. Sebenarnya kalau kita ikut di aturannya memverifikasi mendaftar saja kan jelas itu aturannya. Pimpinan redaksi sudah utama atau belum? Ya. Kemudian Tidak boleh merangkap dia pemret, Diatomi pimpinan Iya. perusahaan. nah, kemudian berapa jumlah wartawan, Ya. berapa redaktur. Ini kan yang saya jelas nih, cuman saya lihat termasuk saya alami SDM untuk dunia jurnalis memang ini agak susah ditemukan. Agak susah ditemukan. Itu yang saya bahas Jarang yang tadi. mau masalahnya. Itu yang saya bahas tadi Pak Yudi. Iya. Beda memang zaman
zaman dulu, wartawan zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu itu wartawan jurnalis itu jadikan hobi. Sekarang jurnalis itu jadikan pekerjaan. Makanya ketika orang mau gabung di sana, gajinya berapa? Ya. Hancurlah media-media kecil. Sekali. Pasti Pak Yudi ya kelabakan kalau dia bisa kau gajikan 2 juta. Hancurlah tewas kata toh. Kalau 5 wartawannya saya 2 juta kan 10 juta harus dia cari 1 bulan. Masukkan sih. Masukkan 1 juta. Ya seperti itulah. Di satu sisi juga kita harus memperhatikan media, perusahaan media harus memperhatikan kesejahteraan wartawan. Ya, salah satu syarat. Salah satu sisi itu jadi problem sebenarnya. Ya mungkin seperti itu. Sudah, teman-teman? Atau cukup? Kita bikin forum kayaknya harus lebih ini, hadirkan semua. Jadi kita download misalnya Kasdar jadi pengamat media saja kan, tidak mau media jadi pengamat saja dia. Pengamat pemerhati itu pelaku kuliner, pelaku media. Ya, jadi teman-teman kalau saya tidak ada, cukup. Kita diskusi lepas sembari menunggu maghrib juga, sudah 17.37. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, semoga di lain kesempatan teman-teman bisa lagi kita berdiskusi sama Kasdar tentang jurnalis. Mungkin nanti kalau pertemuan selanjutnya kita susun, kayaknya kita mulai dari metode-metode jurnalis misalkan. Nah, kita kelas-kelas jurnalis lah. Karena kan salah satu, kalau teman-teman mau jadi penulis, sebenarnya dasar-dasarnya itu ada di di 5W 1H itu. Menulis bagaimana menulis yang baik. Terus kita kasih datang dari jauh-jauh, ada di teman-teman dosen-dosen kita yang ada di Palopo. Mungkin cukup sekian dan terima kasih banyak Kasdar atas waktu tak. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian dari kami. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi lepas bisa. Kecuali Kasdar mau ambil mobilnya. Oh besok nih. Sini nggak dulu.